Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Imam, ingin mempresentasikan aplikasi jual beli buah berbasis digital yang kelompok kami, yaitu kelompok 3, berikan untuk kelompok 4. Di slide yang pertama ada latar belakang. Seiring berkembangnya teknologi, masyarakat semakin terbiasa melakukan pembelian secara online. Namun, proses jual beli buah masih sering dilakukan secara konvensional, sehingga kurang praktis. Oleh karena itu, kami kelompok 3 membuat aplikasi toko buah yang memudahkan pelanggan melihat produk, memperoleh diskon, dan melakukan pembayaran secara digital. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan kami membuat aplikasi ini yaitu untuk mempermudah pelanggan membeli buah, menyediakan informasi produk secara lengkap, memberikan promo atau diskon kepada pelanggan, dan yang terakhir mempermudah proses pembayaran. Next, alur penggunaan. Di alur penggunaan ini, yang pertama, kita buka halaman utama, pilih buah yang akan kita beli, lalu pilih angka jumlah buah yang akan kita beli. Nah, di habis kita pilih jumlah beli, nanti otomatis diskon akan diterapkan. Lalu pembayaran, dan yang terakhir pesanan berhasil. Next, nah tools yang kami gunakan yaitu Apache NetBeans, JavaString, dan JDK atau disebut Java Development Kit. Dan yang terakhir Windows. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Tauhid Tuba. Tauhid Tuba, kami persilakan. Ya, terima kasih Imam telah menyampaikan materi tersebut. Selanjutnya saya, Muhammad Tauhid Tuba, akan menyampaikan materi selanjutnya. Hasil program. Jika Anda memasukkan kode buah, jika misalnya buah 1, maka akan menampilkan nama buah, yaitu buah kode satunya yaitu anggur. Selanjutnya, jika sudah Anda memilih buah ini nama buah anggur, maka akan menampilkan harga buah per kilogram. Setelah itu Anda masukkan jumlah beli per kilogram. Di sini saya masukkan 12 per kilogram, akan mendapatkan diskon 10%. Setelah itu akan mendapatkan harga total bayar buahnya. Total bayar buahnya di sini yaitu 54.000. Setelah itu Anda masukkan uang bayar. Uang bayarnya yaitu 100.000, maka akan mendapatkan uang kembali sebesar 46.000. Setelah itu Anda klik cetak struk. Cetak struk ini akan menampilkan nama buah, harga, jumlah beli, diskon, total, uang bayar, dan kembali. Jika Anda klik bersih, maka tampilan program tersebut akan ke-clear. Dan jika Anda sudah selesai memprogram tersebut, Anda tinggal klik keluar. Selanjutnya ada kelebihan aplikasi. Yang pertama, tampilan sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, proses pembelian lebih cepat. 3, tersedia fitur diskon untuk menarik pelanggan. Keempat, pembayaran dilakukan secara praktis. Kelima, cocok digunakan sebagai media jual beli buah secara digital. Kesimpulan, aplikasi toko buah ini dirancang untuk mempermudah proses jual beli buah secara digital dengan fitur katalog, produk, keranjang belanja, diskon, dan pembayaran. Aplikasi mampu memberikan pengalaman berbelanja yang lebih mudah, cepat, dan nyaman bagi pelanggan. Ya, cukup sekian bagi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jalan-jalan ke Jati Asih. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi kalkulator BMI berbasis digital yang telah diberikan soal oleh kelompok 2. Yang pertama adalah latar belakang. Obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang terus meningkat di berbagai negara. Banyak orang belum mengetahui apakah berat badannya sudah ideal atau belum. Dengan adanya aplikasi kalkulator BMI, pengguna dapat mengetahui status berat badan secara cepat hanya dengan memasukkan tinggi badan dan berat badan.
Pengertian BMI. Body Mass Index atau BMI adalah metode untuk mengukur apakah berat badan seseorang sudah ideal berdasarkan tinggi badan. Tujuan aplikasi ini adalah menghitung nilai BMI secara otomatis, menentukan kategori berat badan, membantu pengguna mengetahui kondisi tubuhnya, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga berat badan ideal. Yang terakhir adalah memberikan informasi kesehatan dasar. Fitur aplikasi yang ada di sini adalah dimulai dari input jenis kelamin, input berat badan, input tinggi badan, perhitungan BMI secara otomatis, menampilkan kategori BMI. Cara kerja aplikasi ini adalah pengguna pertama-tama membuka aplikasi, mengisi jenis kelamin, memasukkan berat badan dan tinggi badan, sistem menghitung BMI, dan akhirnya sistem menampilkan hasil dan kategori BMI. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dava Damara. Terima kasih kepada rekan tim saya yang bernama Ivan Maulana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Damara. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari aplikasi kalkulator BMI berbasis digital. Mari kita kembali ke dalam slide. Terdapat kategori BMI. Jika skor BMI kita ini kurang dari 18,5, maka kategori BMI yang akan kita dapatkan itu adalah nilai berat badan kurang dari BMI. Dan jika skor BMI-nya 18,5 sampai 24,9, maka itu akan dikategorikan sebagai berat badannya normal. Dan jika skornya itu 25 sampai 29,9, maka kategorinya itu adalah over atau berat badan berlebih. Next slide, kelebihan dan kekurangan. Terdapat kelebihan pada aplikasi kalkulator BMI berbasis digital ini dengan beberapa, yaitu perhitungan cepat dan akurat, mudah digunakan, membantu memantau kesehatan, serta memberikan hasil secara otomatis. Namun terdapat kekurangan pada aplikasi ini, yaitu BMI tidak membedakan massa otot dan lemak, tidak mempertimbangkan usia dan kondisi medis tertentu, hanya sebagai indikator awal, bukan diagnosis medis, dan hasil perlu dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan bila diperlukan. Contoh tampilan aplikasi. Pertama-tama kita input dulu jenis kelamin kita ini laki-laki atau perempuan, lalu kita masukkan umur, berat badan, serta tinggi badan. Setelah itu kita klik tombol proses, maka aplikasi akan menampilkan hasil data aktual kita. Kesimpulan, aplikasi kalkulator BMI berbasis digital memudahkan pengguna untuk mengetahui status berat badan berdasarkan tinggi dan berat badan. Aplikasi ini membantu mendeteksi risiko obesitas atau kekurangan berat badan sejak dini, sehingga pengguna dapat mengambil langkah untuk menerapkan pola hidup yang lebih sehat dari awal. Meskipun praktis, hasil BMI sebaiknya dijadikan sebagai indikator awal dan bukan satu-satunya acuan dalam menilai kondisi kesehatan. Sekian presentasi untuk kalkulator BMI berbasis digital ini akan saya akhiri. Sekian dan terima kasih.